Ada dua kemungkinan yang bakal dialami timnas Bahrain jikalau mereka menolak hadir ke GBK pada tahun depan. Karena itu adalah waktunya jatah timnas Indonesia main kandang. Satu, mereka ini walk out dan kalah 3-0. Karena di dalam sepak bola kalau udah WO ya kena kalah 3-0. Kalau di futsal kan 5-0 atau di sepak bola pantai 10-0 bahkan. Atau pilihan yang kedua, ya mereka terancam beresiko kehilangan seluruh poin yang sudah mereka jalani selama di putaran ketiga. Jadi artinya ketika mereka capek-capek menang lawan Australia waktu away, itu digugurkan, dianulir. Termasuk nahan seri King Indo dan juga King Arab pada saat mereka ini mendapatkan 1 poin di 2 pertandingan tersebut. Pastinya itu akan dianulir. Dan tentunya sebagai asosiasi, masa iya mereka mau rugi hanya karena udah keburu kena mental duluan mau away ke GBK. Kalau kita sih slow, lu datang nggak ada ngaruhnya buat kita. Lu nggak datang, kita yang diuntungkan dengan lu yang kalah WO sama kita dapat 3 poin otomatis, walaupun kita sebenarnya nggak asik juga sih menang dengan cara kayak gitu. Kita tuh pengennya kalian datang, tapi kalau lu datang ya lu rasain dah tuh gemuruh GBK. Jadi jangan heran kalau nanti ngelihat ada spanduk bertuliskan 90 plus 6 sama dengan 99. Jadi kita tuh soft mainnya, nggak pakai kekerasan yang macem-macem. Jadi nggak usah takut, kita tuh nggak akan mengintimidasi kalian secara fisik, cukup mental aja. Belum diintimidasi aja udah kena mental kok. Jadi kalau datang aja lah, gak usah kayak anak kecil yang playing victim, apa ngadu-ngadu ke bapak segala. Enak aja lah, saya enaknya minta-mintain venue. Gantian lah, rasain tuh atmosfer kita di GBK. Kalau perlu sekalian lu ajak dah tuh wasit botak random yang pernah belain lu itu. Biar dia lihat spanduk mukanya itu ditebar secara besar di GBK. 90 plus 6 sama dengan 99. Hola, salam fans Garuda. Kalau kita melihat postingan resmi PSSI-nya Bahrain yang seenaknya minta pindah venue lewat jalur orang dalam AFC, bahkan sampai ngadu ke FIFA buat ngabulin permintaan mereka, yang harusnya itu jadi jatah kita main di home di kandang timnas Indonesia pada tanggal 25 Maret tahun depan, jelas menuai beragam respon tak hanya dalam negeri, tapi juga pandangan netizen dari luar negeri pun tentang di mana letak keadilan AFC sebagai federasi terbesar di Asia ini. Agak geli sih tingkat kekanak-kanakan asosiasi sepak bola Bahrain itu yang spontan jadi bahan tertawaan negara lain yang melihat kesemena-menaan mereka. Habis gimana nggak kocak? Bukannya minta jaminan keselamatan ke PSSI antar asosiasi, malah langsung ke pusat. Ya, mentang-mentang bapaknya sendiri yang punya AFC itu. Jadi ceritanya kalian coba-coba iseng-iseng berhadiah gitu, pengen ngetes apakah dikabulin sama si bapak. Kalau si bapaknya normal sih nggak bakalan. Karena ya, timbang lawan newbie peringkat 130-an aja masa sampai harus minta backingan sama bapak. Alasan kalian tuh nggak masuk akal. Dan kalian ini ibarat seorang anak yang minta dibeliin bapaknya hal yang nggak mungkin gitu loh. Dan mengorbankan hak orang lain. Ya pastinya harusnya sih nggak mungkin ya, harusnya. Kecuali kalau memang AFC dan FIFA ini ya teman kalian. Tapi kalau memang adil, harusnya sih nggak. Walaupun melihat pengalaman yang udah-udah, hal senada soal request pindah venue pernah dilayangkan klub asal Arab Al Nassr dan juga Mohun Bagan asal India di event Asia Champions League yang sama-sama menolak untuk bermain di tanah Iran. Tapi ya itu kan juga karena mengingat urgensinya yang masih masuk akal karena eskalasi ketegangan di kawasan Timur Tengah yang makin meningkat. Beda dengan permintaan kalian yang keburu kena mental duluan takut away ke Indonesia dengan alasan konyol masalah keselamatan. Tapi mengingat pengalaman yang udah-udah sih, uniknya dua ajuan yang sama itu disikapi berbeda oleh federasi yang terkesan agak pilih kasih. Alhasil permohonan klub asal India itu ditolak mentah-mentah oleh AFC dengan status kalah walk out karena Mohun dianggap mengundurkan diri dari traktor Sazi meski itu jelas-jelas demi alasan keselamatan. Sedangkan ini perlakuan berbeda diperlihatkan oleh AFC yang sengaja menerima permintaan Al Nassr yang notabene masih sama-sama klub Arab dengan memindahkan laga melawan wakil Iran Esteghlal di tempat yang netral. Sehingga ya gimana perbedaan ini nggak makin menguatkan spekulasi netizen se-Asia bahwa AFC ini dari dulu memang pilih kasih dan cenderung memprioritaskan kepentingan negara-negara Arab yang kaya ketimbang perwakilan dari negara-negara lain. Berkaca dengan dua pengalaman sebelumnya, jika memang AFC ini masih memiliki kredibilitas sebagai rumah bagi induk sepak bola seluruh Asia, seharusnya tegas dan melakukan hal yang sama pula pada Bahrain yang menolak away ke GBK dengan menghukumnya kalah WO 3-0 sekaligus dalam peraturan sepak bola bagi tim yang sengaja walk out atau menolak bertanding sesuai schedule yang telah ditentukan. Tapi ya apa mau dikata, presidennya aja bapaknya sendiri. Bapak mana yang rela anaknya diputuskan WO? Sekalipun di saat yang sama PSSI telah melayangkan surat resmi bahwa negara kita menjamin keamanan seluruh tamunya selama berada di sini. Mengingat pengalaman sebelumnya saat AFC sengaja tak menggubris surat protes PSSI tentang sabotase pengaturan skor melawan Bahrain, maka bukan tak mungkin surat kedua PSSI kali ini kembali diajukan oleh AFC. Alih-alih berlaku adil, bisa saja AFC membantu Bahrain melobi FIFA untuk mengabulkan permintaannya buat sengaja mindahin venue ke tempat yang netral. Dengan begitu mereka tetap bisa melanjutkan skenario liciknya dalam menjegal langkah Garuda sebagai pesaing terdekatnya dalam perebutan posisi 3 dan 4 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia.
Harusnya sih profesional ya, berlaku adil dan tidak mengabulkan permintaan mereka. Namun jika itu terjadi, maka jelas bahwa AFC ini ya standar ganda. Itulah kenapa jangan playing victim kalau sampai ada counter dalam bentuk apapun dari netizen plus 62. Karena negara ini tuh simple, lu jual gua beli. Apalagi kita punya jutaan hacker yang siap menghantui keamanan cyber PSSI-nya Bahrain sekalipun. Simple yang diinginkan netizen itu, FIFA dan AFC berlaku adil dan bijak dalam memutuskan. Karena logikanya, nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Nah, dalam kasus ini kan yang playing victim mereka. Mereka yang mulai duluan, yang menyalahkan api tersebut ke timnas Indonesia. Mulai dari memperlambat waktu injury time yang mana sempat trending hingga di notis akun besar 433 di media sosial mereka, di mana mereka seolah mempertanyakan matematika dari mana 90 plus 6 sama dengan 99. Sehingga akhirnya Instagram dari wasit botak random itu hilang seketika di take down oleh jutaan rakyat Indonesia, sampai-sampai kelakuan netizen plus 62 itu mengubah maps yang ada di Bahrain berisikan AFC Mafia di tiap kota-kotanya. Belum lagi ditambah beberapa influencer mereka yang kerap nge-troll Indonesia dengan merendahkan national anthem negara kita. Ya abis sebagai orang normal mau gimana, protes lewat jalur diplomasi secara resmi aja nggak ditindaklanjuti. Bahkan federasinya pun seakan memilih pura-pura menutup mata atas kesewenangan Bahrain yang menghalalkan segala cara. Jadi wajar kalau netizen melakukan apapun untuk mengcounter sebagai wujud dari bentuk protes, karena selama ini merasa tidak didengarkan oleh federasi secara resmi. Jadi hal yang wajar dan lumrah kalau ada asap karena ada api. Tapi sekarang malah mereka yang anak kecil lagi playing victim. Bukannya mereka meminta jaminan keamanan antar asosiasi ke PSSI, tapi malah langsung request ke federasi, dari konfederasi AFC hingga ke pusat atau FIFA. Sehingga memaksa PSSI melayangkan jaminan resmi ke AFC dan FIFA bahwa negara kita ini adalah negara yang aman dikunjungi. Tinggal nanti di sini kita pantau apakah surat kita direspon dengan positif sehingga Indonesia tetap mendapatkan haknya yang merupakan jatah laga kandang. Atau justru sebaliknya, baik AFC hingga FIFA alih-alih menghukum WO pada Bahrain yang menolak hadir di laga away ke Indonesia, malah mengabulkan keinginan negara presiden AFC itu yang seenaknya mindahin tempat. Dan yang dikhawatirkan, venue yang ditunjuk sebagai pengganti GBK itu di stadion yang letaknya sama-sama di Timur Tengah juga. Jadi kan ini buat kita seperti kandang rasa tandang gitu loh. Dan buat mereka itu ya kayak tandang rasa kandang, karena mainnya sama-sama di negara tetangga, di negara yang dekat dengan mereka. Tentunya kan pendukung mereka lebih mudah untuk datang ketimbang kita. Kocak asli ini. Kenapa saya berasumsi kayak gitu? Karena memang udah ada buktinya sebagaimana Qatar yang meminta jatah laga away-nya ke Iran dipindah ke venue yang letaknya sama-sama di Timur Tengah, tepatnya di Uni Emirat Arab yang merupakan masih tetangga serumpunnya, di mana laga tersebut seolah bak laga kandang rasa tandang bagi Iran kala harus bermain di tengah ramainya pendukung Qatar yang hadir ke stadion. Di mana pada laga tersebut Iran kembali merasakan tekanan sebagaimana ketika mereka bermain di semifinal Piala Asia melawan tuan rumah Qatar, yang hasilnya berakhir dengan kemenangan Qatar berkat digendong wasit dan VAR, serta didukung puluhan ribu supporter tuan rumah. Nah, atmosfer yang sama terpaksa kembali harus dirasakan Iran kala harus bermain melawan 12 orang di stadion milik Uni Emirat Arab melawan Qatar. Yang mana pada laga itu Iran merasakan apa yang Indonesia rasakan ketika melawan Bahrain, di mana Qatar bermain keras. Namun kebal kartu dari wasit, sedangkan giliran Iran membalas, langsung auto kena kartu. Mana para pemain kuncinya semua lagi yang kena. Kalau kita ngelihat pertandingannya secara full, gue ngelihatnya kocak asli, ngakak sepanjang pertandingan. Qatar yang sempat unggul lebih dulu lewat syuting keras Al-Mus Ali terpaksa harus menyerah 1-4 setelah di comeback oleh double brace dari Sardar Azmoun dan Muhammad Mohebi. Iran sebenarnya memasukkan 2 gol tambahan lewat Ali Reza Jahanbakhsh serta Syahriar Mohanlo di menit akhir yang harusnya menjadi skor telak 6-1 untuk kemenangan Iran. Yang sayangnya 2 gol berharga itu harus kembali dianulir wasit sehingga Iran hanya menang dengan skor telak 4-1. Udah digendong wasit pun masih aja Qatar digengbeng telak 4-1. Artinya kan Piala Asianya kemarin itu ya piala haram, karena ya mereka aja menangnya bener-bener dibantu oleh perangkat pertandingan. Ya itulah tim yang bermain tanpa kualitas hanya mengandalkan dukungan dari perangkat pertandingan. Sama tuh kayak kembarannya yang benderanya mirip. Begitulah kira-kira gambaran dari keuntungan si kembar Qatar dan Bahrain jika venue dipindahkan ke sesama negara Timur Tengah. Karena memang itulah game plan-nya, itulah siasat dan rencana mereka untuk lebih leluasa ngerjain lawan-lawannya agar tidak fokus dengan game plan di pertandingan dan memecah konsentrasi lewat berbagai provokasi, baik itu yang dilakukan oleh timnya sendiri, perangkat pertandingan, hingga pemain ke-12 mereka yang mencoba mengintimidasi timnas dengan Psywar, hingga sinar laser seperti yang mereka lakukan ke Jepang. Termasuk intimidasi mereka ketika melawan tuan rumah Arab Saudi di kandang Arab Saudi kemarin, di mana salah satu pemain mereka yaitu Marhun sengaja menyangkutkan kakinya di kotak penalti ke bek Arab Saudi sehingga meminta belas kasihan wasit. Untungnya wasit di laga itu cukup teliti dalam melihat diving yang dilakukannya. Cuma sayangnya kok mereka kebal kartu, nggak mudah terkena kartu. Inilah yang harus menjadi catatan AFC dan FIFA agar lebih disiplin lagi. Wasit-wasit dari AFC dan FIFA ini harus lebih tegas dalam memberikan keputusan kalau ada hal-hal intrik seperti ini. Karena ini mencederai yang namanya sportivitas. Dan tentunya bertentangan dengan filosofi yang digaungkan FIFA selama ini, yaitu my game is fair play. Semua niat dan siasat licik mereka ini mudah kebaca.
Kalaupun itu terjadi, semoga timnas Indonesia tetap fokus menghadapi mereka dimanapun dan kapanpun. Karena saya yakin, dimanapun timnas Indonesia bermain, akan senantiasa didampingi sayap-sayap Garuda yang selalu senantiasa mengawal Sang Merah Putih bertanding dimanapun timnas Indonesia bermain. Tinggal di sini supporter kita lah yang harus lebih dewasa dan dijaga jemarinya agar tidak merugikan tim dan pemain. Cyber boleh-boleh saja, tapi yang struktur dan rapih tanpa melanggar aturan sehingga efeknya tidak berimbas ke timnas Indonesia. Karena jujur aja yang saya lihat di kolom komentar begitu banyak fans FOMO yang nggak ngerti apa-apa, main seenaknya ngegeruduk kemana aja mencari kambing hitam yang bisa mereka salahkan, dari mulai ke lawan hingga ke pemain sendiri, bahkan sampai ke official pelatih, menyerang akun pemain dan pelatih sehingga yang ada hanya menjatuhkan mental dan merugikan tim. Karena di sini kita ingatkan kembali sebagai fans Garuda sejati, jika kalian ingin timnas Indonesia kita ini maju, maka mindset kitanya yang harus lebih dewasa dan modern dalam menyikapi banyak hal. Jangan primitif jadi supporter, karena apapun yang kita lakukan efeknya kembali ke timnas. Pasti efeknya balik-balik lagi berimbasnya ke timnas Indonesia. Karena biar gimana pun, baik pemain dan ofisial kepelatihan timnas Indonesia juga manusia biasa yang punya psikis dan mental dengan mengemban amanah dan menghadapi tuntutan dari berbagai pihak. Jadi sampai di sini kebersamaan kita dalam membahas kemungkinan-kemungkinan yang bisa dihadapi timnas Indonesia dalam mempertahankan hak jatah kandangnya melawan Bahrain. Karena tidak adil rasanya jika kita sudah away ke sana dan mereka nggak gantian ngerasain rasanya away kemari. Jadi wahai tim agar-agar tulang rawan, kalian gak usah takut. Selama kalian gak bertingkah, kami tentunya akan segan dan menghormati setiap tamu yang datang. Sebagaimana timnas Irak yang sudah merasakan kayak apa sambutan kami di sini. Buktinya Irak nyaman di Jakarta, karena memang Irak ini bermain fair dengan kualitas, bukan dengan banyak drama kayak kalian, sampai harus digendong wasit perangkat pertandingan. Terima kasih telah menonton. Leave your comment below. See you and thanks for watching.